Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan judul Menyelamatkan yang Hilang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 18 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada banyak area di mulut Anda yang mungkin tidak sepenuhnya Anda bersihkan daripada bakteri secara efektif saat Anda menyikat atau membersihkan gigi. Itu sebabnya Anda perlu pemeriksaan gigi teratur. Di sela-sela gigi dan sekitar gusi merupakan tempat yang paling sering terlewatkan. Plek bakteri terutama suka masuk ke kantong gusi atau kerah jaringan gusi yang mengelilingi gigi. Hal ini menyebabkan jaringan gusi mungkin menjadi bengkak karena iritasi yang dihasilkan oleh plek bakteri. Saat gusi membengkak, gusi akan terlepas dari gigi sehingga terbentuklah kantong gusi. Kantong ini terisi lebih banyak plek. Bahkan bulu sikat dan benang gigi Anda tidak akan dapat menghilangkannya. Beginilah penyakit periodontal atau gusi dimulai. Penyakit periodontal terus merusak gusi dan gigi Anda karena Anda tidak dapat menghilangkan plek dari kantong gusi. Lama-kelamaan jaringan tulang di sekitar gigi akan hancur. Ini mengarah menjadi penyakit periodontal stadium lanjut. Jika cukup banyak tulang yang hilang, gigi pun mulai bergerak dan bisa menjadi sangat longgar hingga terkadang tanggal dengan sendirinya. Penyakit periodontal dapat menyebabkan masalah yang serius. Saya memberitahu pasien saya bahwa jika mereka kehilangan gigi karena tulang di sekitarnya hilang, mereka juga kehilangan tulangnya. Mereka biasanya tidak memikirkan artinya keropos tulang jika mereka menginginkan gigi palsu sebagian atau seluruhnya. Tetapi pertanyaannya adalah tulang apa yang tersisa untuk menopang gigi palsunya? Ada penanganan atau penyakit periodontal tetapi belum ada obatnya. Hanya pemeliharaan preventif oleh ahli kesehatan atau dokter gigi Anda dapat membantu mencegahnya. Jika penyakitnya menjadi stadium lanjut, ada operasi yang dapat membantu menyelamatkan gigi Anda. Tetapi dokter gigi Anda tidak selalu bisa memberikan keajaiban dan menyelamatkan apa yang telah hilang dari Anda karena kelalaian dan pola makan yang buruk. Untungnya, hal itu tidak terjadi ketika kita menderita penyakit rohani. Iblis mencoba menjadi kekuatan perusak dalam hidup kita dan menyembunyikan niatnya sebenarnya itu dari kita seperti plek yang tersembunyi di kantong gusi. Dia melakukan kerusakan jauh di dalam dengan menyakiti kita secara emosional dan rohani di mana kita sulit dijangkau.
Namun Yesus Juru Selamat kita mampu memulihkan apa yang telah hilang karena perilaku kita yang bodoh dan penuh dosa. Jika kita datang kepadanya, Dia dapat menjadi pencegahan dan pengobatan masalah dosa kita. Terima kasih Yesus karena telah menyelamatkan kami. Terlepas dari betapa tak berpengharapannya masalah dosa Anda, Yesus dapat menyelamatkan Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah meminta. Mengapa tidak melakukan sekarang? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.